Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asis Prof. Dr. Hajah Nefrita MPD MSI selaku dosen pengampu dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, nama saya Nancy, dan rekan saya Alisa Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang administrasi dan manajemen kesiswaan. Di mana pada materi kali ini terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen kesiswaan, yang kedua tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen kesiswaan, yang ketiga tanggung jawab kepala sekolah dalam manajemen kesiswaan, yang keempat layanan khusus yang menunjang manajemen kesiswaan, dan yang kelima evaluasi kegiatan peserta didik. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pokok bahasan yang akan terlebih dahulu disampaikan oleh rekan saya Alisa Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen kesiswaan. Nah, manajemen kesiswaan ini merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa, pembinaan sekolah, yaitu mulai dari penerimaan siswa berada di sekolah, kemudian sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya, hingga penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya, ada tujuan manajemen kesiswaan. Nah, tujuannya yaitu mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran. Kemudian ada lagi fungsi manajemen kesiswaan. Nah, fungsinya yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Kemudian ada prinsip manajemen kesiswaan. Dalam mengembangkan proses manajemen kepeserta didikan, maka penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Selanjutnya, tanggung jawab kepala sekolah dalam manajemen kesiswaan. Nah, secara garis besar, tanggung jawab kepala sekolah dalam manajemen kesiswaan ini yaitu memberikan layanan kepada siswa dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik dan evaluasi kegiatan peserta didik. Ada beberapa layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu layanan dan bimbingan konseling. Menurut PP nomor 29 tahun 1990, bab 10 pasal 27, bimbingan yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Bimbingan tentu diberikan oleh guru pembimbing yang biasanya kita sebut sebagai guru BK pada saat di sekolah. Ada 3 fungsi bimbingan di sekolah. Yang pertama yaitu fungsi penyaluran. Nah, fungsi penyaluran ini membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah lanjutannya, memilih program studi, memilih lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan yang dimilikinya, dan cita-cita yang ingin ia capai. Yang kedua yaitu fungsi pengadaptasian. Fungsi ini membantu guru atau tenaga pengajar lainnya untuk menyesuaikan program pengajaran yang disesuaikan dengan bakat, kemampuan, dan cita-cita peserta didik. Dan yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi ini membantu peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan skill yang ia punya, sehingga skill yang ia punya ini dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya ada tujuan bimbingan konseling. Ada beberapa tujuan bimbingan konseling, di antaranya yaitu
mengembangkan pengertian dan pemahaman diri. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan tentang jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan serta persyaratannya. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan tentang berbagai nilai dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan merencanakan masa depan dengan bertolak pada bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua ada layanan perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud dapat membantu menunjang proses pembelajaran di sekolah. Adapun beberapa fungsi dari layanan perpustakaan, yang pertama, menyerap dan menghimpun informasi guna kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menyediakan sumber-sumber rujukan yang tepat untuk kegiatan konsultasi bagi peserta didik dan pendidik. Selanjutnya ada tujuan perpustakaan di sekolah. Yang pertama yaitu mengembangkan minat, kemampuan, dan kebiasaan membaca, khususnya mendayagunakan budaya menulis. Yang kedua, mendidik peserta didik agar mampu memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara efektif dan efisien. Yang ketiga, meletakkan dasar ke arah belajar mandiri. Yang keempat, memupuk bakat dan minat peserta didik. Yang kelima, mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yang ketiga ada layanan kantin. Kantin atau warung sekolah diperlukan adanya di setiap sekolah supaya makanan yang dibeli dan dikonsumsi oleh peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Para guru juga harus mengontrol kantin sekolah dan berkonsultasi dengan pengelola kantin mengenai makanan yang bersih untuk dikonsumsi setiap peserta didik. Yang keempat ada layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk dalam sebuah wadah yang disebut usaha kesehatan sekolah yang biasa disebut dengan UKS. Nah, UKS memiliki 3 program usaha kesehatan sekolah. Yang pertama yaitu mencapai lingkungan hidup sehat, yang kedua pendidikan kesehatan, yang ketiga pemeliharaan kesehatan di sekolah. Selanjutnya yang kelima, layanan transportasi. Sarana angkutan transportasi bagi peserta didik merupakan salah satu penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Para peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang sekolah dengan waktu yang tepat. Yang terakhir atau yang keenam ada layanan asrama. Manfaat asrama bagi peserta didik yaitu yang pertama, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat, terutama jika terbentuk tugas kelompok. Yang kedua, sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Baiklah, selanjutnya evaluasi peserta didik. Yang pertama ada penentuan standar. Yang dimaksud penentuan standar adalah patokan mengenai keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan. Misalnya, suatu kegiatan direncanakan terlaksana 90% dari keseluruhannya. Maka jika terlaksana sama atau lebih dari 90% dikatakan sesuai dengan standar atau patokan. Maka begitu pula sebaliknya, jika terlaksana kurang dari 90%, maka dianggap tidak mencapai standar atau patokan. Yang kedua, mengadakan pengukuran. Pengukuran dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Pengukuran dilakukan dengan maksud mengetahui
seberapa jauh suatu kegiatan telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Yang ketiga, membandingkan hasil pengukuran dengan standar yang telah ditentukan. Dengan langkah ketiga ini, akan diketahui selisih antara hasil pengukuran dengan standar yang telah ditentukan. Jika selisihnya plus, maka dari langkah ketiga ini langsung kembali ke langkah 1. Dan sebaliknya, jika selisihnya minus, maka dilakukan langkah pengawasan berikutnya, langkah mengadakan perbaikan. Yang keempat atau langkah yang terakhir yaitu mengadakan perbaikan. Sebagaimana disebut di atas, bahwa perbaikan-perbaikan tersebut dilakukan berdasarkan selisih minus hasil perbandingan pengukuran yang standar. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.